masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara ngabuburit yang bertemakan untuk kali ini adalah cicilan kehidupan. Berpuasa di bulan Ramadan, bulan berkah penuh ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan memperkenalkan sedikit profil dari Abah, ya. Saya lebih senang memanggil beliau dengan Abah. Abah ini punya nama lengkap Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Ya, beliau merupakan seorang dai dan ulama muda NU. Dalam usianya yang baru 39 tahun, saya akan mengundang Gus Miftah untuk hadir bersama saya di sini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kita duduk bersama-sama di sini Abah. Bagaimana perjalanannya Abah dari Yogyakarta ke seperti Sleman juga nih Abah ya? Ada sawah, ada sawah. Ini kalau sudah swab toh? Sudah. Kalau di TV itu jaga jarak, kemudian on cam masker boleh dibuka. Oke. Itu undang-undang KPI terbaru. Siap. Artinya saya boleh buka masker toh. Sore ini kita akan mendengarkan kajian Ramadan dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang silaturahmi itu satu, dipanjangkan umurnya, dua, dimudahkan rezekinya, dan yang tiga, insya Allah dilunaskan hutang-hutangnya. Ya ma'saros sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kamu udah punya kemampuan, menikahlah. Jadi kalau punya kemampuan, menikahlah. Saya pikir kalau karyawan ACC pasti punya kemampuan lah. Kemampuan lahir dan batin. Menikahlah. Fa illam yastati' fa alaihi bisaum. Maka kalau kamu tidak bisa menikah, itu pilihannya cuma puasa. Pertanyaannya begini, kenapa kalau nggak bisa menikah disuruh puasa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Maka pilihannya para pemuda itu dua. Kalau kamu belum bisa nikah, ya kamu puasa. Kalau kamu nggak mau puasa, ya kamu nikah. Kenapa? Karena nikah ini bisa menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Maka saya pikir nggak ada alasan kalau Anda kemudian sudah punya kemampuan untuk menunda-nunda pernikahan. Maka kemudian dalam Ar-Rum ayat 21 disebutkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, bahwa kita oleh Allah sudah diciptakan pasangan dari jenis kita. Artinya manusia dengan manusia. Makanya kalau di YouTube itu ada orang ngaku nikah dengan ular, itu halu. Itu berarti dia gelai. Karena nggak mungkin seseorang itu menikah dengan ular. Ya manusia dengan manusia. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Karena Allah menciptakan manusia itu dari jenis kelamin laki-laki dan jenis perempuan. Dan ini berpasang-pasangan. Maka kalau menikah ya laki-laki harus dengan perempuan. Pertanyaannya begini, ada nggak jenis kelamin banci? Nggak ada. Kalau dalam fikih itu ada istilah khunsa. Khunsa itu artinya berjenis dua kelamin. Jadi ada ceweknya, ada cowoknya. Lah dia akan dijadikan cewek atau cowok itu menurut analisa medis. Sampai umur sekian dia dianggap cewek. Ternyata setelah dioperasi menggunakan analisa medis berikutnya ternyata dia cowok. Maka kemudian secara fikih dia dihukumi secara cowok. Makanya kalau kemudian ada orang ngaku banci, di Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Itu rata-rata hanya salah pergaulan. Karena kebetulan saya juga merupakan guru dari teman-teman yang ngaku banci yang ada di Jogja. Jamaah banci saya itu ada 300. Dan itu pengajian yang paling mengerikan sedunia. Mengerikan sedunia. Dan rata-rata banci itu namanya palsu. Nggak ada nama palsu. Namanya siapa? Sucipto. Apa itu? Susunil lancip diganjil boto umpamanya. Jadi nggak ada banci, istilah banci itu nggak ada. Maka ini menikah. Lah, kehebatan kemudian menikah ini dikatakan Rasulullah an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku dan barang siapa membenci sunnahku, dia bukan merupakan golonganku. Kamu pilih mana? Ada status tapi nggak ada rasa, atau ada rasa tapi nggak ada status. Tentunya ya harus ada rasa plus dijadikan status gitu. Lah, itu perintahnya adalah menikah. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang kemudian dibenci oleh Rasulullah. Meyakini Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Artinya apa? Diragukan kemanusiaannya. Yang jomblo segeralah, karena di dalamnya banyak ibadah. Bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik? Satu, dengan cara beristikharah, minta sama Allah.
Jadikan jodoh yang terbaik buat saya. Saya sering tanya begini, jodoh itu siapa Gus? Sederhana kok. Jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah orang yang mau sama kamu. Selain terkait dengan jodoh, Saya dulu ketika menikah, saya itu nikah karena kepepet. Sebagaimana kemarin saya memberikan nasihat kepada Atta Halilintar. Saya dari dulu lah. Persoalannya adalah kiai-kiai saya bilang begini, Gus, kamu itu belum menikah kok berani memberikan nasihat kepada orang yang sudah menikah. Gak pantas. Katanya itu namanya Tony Boster, waton muni dobose ban becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir gitu. Ban becak nggak pakai pelek, waton jeplak nggak pakai utak katanya. Gajah dibelangkoni nggak muat. Gede banget kan kepalanya. Saya bilang ya nggak masalah lah. Apakah orang yang menasihati orang menikah harus menikah terlebih dahulu? Enggak. Apakah harus praktek? Enggak. Contohnya Mbah Mudin, Mbah Kiai itu memberangkatkan jenazah padahal dia belum pernah mati. Apa kiainya harus mati duluan kan? Enggak gitu loh. Tapi akhirnya gara-gara itu saya kepepet untuk nikah. Nah, saya kenal sebulan langsung saya lamar. Karena prinsip saya dua itu tadi. Kalau kamu suka sama cewek pilihannya dua, satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Makanya kemudian saya lamar. Lah begitu saya lamar, mertua saya tanya begini, Pak, kamu berani melamar anak saya? Kelebihan kamu apa? Kekuranganmu apa? Waktu itu saya jawab, kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya juga hanya satu. Kelebihan saya apa? Banyak kekurangan. Kekurangan saya apa? Nggak punya kelebihan. Wah keren toh gitu loh. Saya bilang sama mertua saya begitu. Kelebihan saya banyak kekurangan dan kekurangan saya nggak punya kelebihan. Tapi gara-gara mertua saya nantang, saya bilang, mertua tolong dengarkan. Ki asaku firrozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Coba barangkali teman-teman pelanggan begini. Anda itu hidup di dunia atas kemauanmu, kemauan orang tuamu, atau karena diundang oleh Allah? Coba you yang jawab. tentunya karena diundang oleh Allah. Diundang oleh Allah. Kalau Anda bilang karena orang tua, siapa bilang? Orang tua bikin anak nggak jadi-jadi banyak kok. Karena memang anak itu kan rahasia, Pak. Nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Anak SMA di pinggir lapangan jadi, itu banyak itu. Maka namanya anaknya Muhammad Ronaldo. Jadi ternyata kita hidup di dunia itu karena undangan Allah. Lah pertanyaan saya begini, kalau Anda hidup diundang oleh Allah, siapa yang bertanggung jawab dengan hidupmu? Ya tentunya Allah. Allah. Kalau Anda hidup di dunia atas undangan Allah, berarti yang bertanggung jawab dengan hidupmu itu siapa? Allah. Sama halnya saya diundang oleh ACC. Yang bertanggung jawab dengan siapa saya? ACC. Makanya kalau Anda diundang hidup di dunia oleh Allah, caranya adalah yakinlah bahwa hidupmu akan dicukupi oleh Allah. Artinya kalau kamu meragukan Allah, kalau saya diundang sama Bapak di ACC, saya nggak perlu repot-repot mikir amplop. Kenapa? Karena yang mikir amplop ACC. Saya nggak usah ikut-ikutan mikir. Kenapa? Karena kalau saya mikir malah dikira panitia. Yang penting kan nggak usah mikir gitu loh. Padahal ini di jam yang sama ada acara di istana. Saya datang ke ACC. Kenapa? Karena di istana saya nggak diundang. Iya betul sekali. Jadi kalau kemudian kita hidup di dunia ini karena undangan Allah, yang tanggung jawab dengan hidup kita itu Allah. Contoh begini, kamu saya undang untuk yasinan di tempat saya. Kamu nggak usah repot-repot mikir konsumsi. Kenapa? Karena yang mikir pasti saya. Makanya kemudian konsep rizki ini kita diingatkan dalam Al-Quran. Kalau tak kemudian cecak ini harus protes sama Allah, dia boleh dong. Tapi ternyata mekanisme keadilan Tuhan itu luar biasa. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Ada lagunya ya Bah ya? Iya kan? Satu-satunya lagu anak TK yang saya suka cuman ini. Yang lain saya nggak suka. Oke. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu lagu bohong gitu. Siang belalang dan kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Gak ada bro. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Bapaknya bro. Kalau anaknya siang minum susu malam minum susu. Kalau siang makan nasi malam minum susu, bapaknya gitu. Itu lagu ngawur itu. Tapi memang di Indonesia itu banyak lagu hoak kok Pak. Kamu tahu nggak? Ada lagu judulnya hoak. Tahu Pak? Nggak. Ada lagu judulnya hoak. Liriknya apa? Hati senang walaupun tak punya uang, itu hoak Pak itu. Mana ada yang suka. Apalagi cewek. Cewek itu kan hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Tidak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Cewek dilawan gitu loh. Maka kalau kamu lihat uang itu gambarnya dari 100.000 sampai 2.000 gambarnya apa? Cewek menari. Uang 100.000 gambarnya apa Pak? Cewek menari. 50.000 cewek menari. 20.000 cewek menari. 10.000 cewek menari. 5.000, 2.000 cewek menari.
Coba dilihat, ada di bawah nggak? Uang itu dari 100.000 sampai 2.000 gambarnya adalah cewek menari. Pertanyaan saya, kenapa uang itu gambarnya mesti cewek menari? Karena hanya uanglah yang bikin cewek bahagia dan happy. Ya, ya, Bah. Tadi di awal sudah dibuka dengan soal konsep jodoh, kemudian konsep rizki. Konsep rizki. Barangkali sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Oke, pertanyaan mungkin boleh yang sudah ini live, masuk. Ini live ya? Ini live, Oh, tapi coba. kita akan kumpulkan pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Ya, nanti kita akan baca. Mana caranya mengusir rasa malas untuk sholat dan baca Al-Quran? Karena terkadang iman sering turun naik, katanya Bah. Ya, iman itu seperti angin, kata Imam Al-Ghazali. Al-imanu karih. Iman itu seperti angin. Yang namanya angin kadang-kadang pelan, kadang-kadang kencang. Lah, bagaimana kemudian supaya kamu tidak malas sholat? Pikirkanlah, hayatilah seolah-olah sholat yang kamu lakukan itu merupakan sholat terakhir bagi kamu. Kenapa? Karena kematianmu datangnya adalah anytime. Modar gue, ayo gue. Waduh, jawabannya langsung menolak tuh ya, Jadi kan, nggak ada alasan lagi. Saya ulangi ya, sholat itu bukan no time. Makanya saya pikir begini, Anda yang Muslim ya sholat, yang Kristiani ya ke gereja. Orang Indonesia itu kan jadi ribut gara-gara apa? Gara-gara ngaku Islam tapi nggak taat dengan agamanya, ngaku Kristiani juga nggak taat dengan agama. Saya pikir yang Muslim ya Jumatan, kan keren itu loh. Yang Nasrani hari Sabtu Minggu ya ke gereja. Saya punya tetangga Kristen, tapi setiap kali saya suruh ke gereja jawabannya apa? Sorry Gus, saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Ya nggak pernah ke gereja kalau gitu. Nah, jadi gitu. Jadi anggaplah sholat itu merupakan sholat terakhir bagi kamu. Itu sudah cara paling baik ya Ustaz. Seolah-olah bisa mati. Seolah-olah besok mati, jadi nggak ada alasan untuk menundanya. Kita jawab satu pertanyaan lagi Ustaz. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Pertanyaan kedua dari Desi Irawati. Bagaimana kiat-kiat dan doa agar kita dapat selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan bisa selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, dan juga agar bisa amanah dalam melunasi kewajiban kita terhadap hak orang lain. Bagaimana nih, Abah? Ini satu pertanyaan isinya 3. Ini kelihatan orangnya banyak masalah ini. Orangnya banyak masalah ini. Desi Irawati, Des, kamu banyak masalah ya Des ya? Ketok ruwet. Yang pertama, bagaimana agar agar kiat atau doa agar kita selalu merasa cukup? Jangan pernah membandingkan rezekimu dengan orang lain. Makanya persoalan urusan dunia kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat kepada orang yang tidak punya. Sini rezekimu membandingkan dengan Pak Direksi. Wah, ya jelas memperdasmu. Makanya jangan dibanding-bandingkan itu loh. Jangan dibanding-bandingkan. Yang jelas apa? Rezeki itu tidak akan tertukar. Maka syukurilah apapun yang ada. Jangan kemudian dibanding-bandingkan. Saya lebih suka begini ya. Ada 2 tipe orang. Ada sumaker sama kirmasu. Yang sumaker itu sugih macak kere. Ada yang kirmasu, kere macak sugih. Anda pilih mana? Yang kedua. Kere macak sugih. Lah itu salahnya. Rata-rata kita itu apa? Kirmasu, kere macak sugih. Padahal yang keren tuh hidup tuh sumaker, sugih macak kiri. Sebenarnya dia kaya, tapi penampilan biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mudik ke akhirat, yang datangnya kapan kita tidak pernah tahu, tujuannya seperti apa kita juga pernah tahu, tapi kenapa tidak pernah kita persiapkan. Maka kalau tahun ini kita dilarang mudik, santai saja. Nggak masalah, kamu nggak boleh mudik, asalkan hidupku bersamamu, Dek. Dek. Kita persiapkan mudik kita yang sebenarnya. Ya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. 20 ekor unta. Saya dulu ketika nikah dengan istri saya sama. Mas kawinnya seperti Kanjeng Nabi. 20 ekor kutu. Unta dari mana? Mohon petunjuk dan sarannya Bah untuk menghadapi kejahatan yang direncanakan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Dan katakanlah akan datang kebenaran dan akan hilang segala kejahatan. Kalau kemudian Anda tidak mendapatkan kemenangan itu di dunia, pasti Anda akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Kalau kemudian bahasanya demokrasi itu menang kalah itu bukan berdasarkan benar atau salah, tetapi banyak dan sedikit. Karena di dalam demokrasi itu yang menang siapa? Yang banyak. Walaupun dia salah, dia jahat tapi banyak, menang. Itulah demokrasi. Tapi ketika kemudian kamu yakin itu, waqul ja'al haq wa zaqal batil, di akhirat yang menang pasti kebenaran. Kemenangan di dunia itu kan apa ya? Relatif ya.
Artinya kemudian itu bukan kemenangan mutlak. Lah besok ketika kita menang itu ketika dihisap sama Tuhan kita selamat, lah itu baru menang. Betul. Ya Abah, ini sudah ada pertanyaan keempat dari Muhdis. Pertanyaannya, bagaimana cara istikharah untuk memastikan bahwa itu memang jodoh kita? Kalau kamu udah seneng sama cewek, yang istikharah jangan kamu. Itu subjektif. Ya kalau udah seneng mau nggak di istikharah tetap seneng gitu loh. Kalau udah istikharah ya tetap saja yang munculnya nama dia gitu loh. Yang istikharah siapa? Ibunya. Jadi kalau kamu sudah seneng sama cewek, yang istikharah kamu, nggak usah kamu istikharah, hatimu udah seneng. Yang namanya orang seneng itu apa? Teh kucing rasa coklat. Makanya kalau kamu istikharah, kalau ada dua pilihan sama-sama kamu seneng, lah kamu istikharah. Ya. Bila perlu dibanting saja nggak apa-apa, nggak usah istikharah. Jadi ibu dari ibu kita. Masuk kamu nggak sholat? Ya. Itu sudah berarti kamu menggunakan ilmunya. Hartanya dari mana dan untuk apa digunakan? Ingat, saya punya prinsip. Orang itu kalau minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Kalau kamu punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Kalau punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Kalau punya tenaga, sedekahlah dengan tenaganya. Jangan jadi yang keempat. Udah nggak sedekah dengan ilmu, nggak dengan harta, nggak dengan tenaga, cerewet mulu. Terima kasih masukannya Abah. Terus ada pertanyaan ketujuh nih Abah. Kita akan bacakan mungkin sampai 10 pertanyaan. Assalamualaikum, bagaimana cara membangun suasana kerja yang saling menghargai satu sama lain tanpa saling curiga dan iri? Ini dari Marsetio. Wal hasada, Mas Marsetio ini. Kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja dibicarakan, apalagi kelebihanmu. Ya, luar biasa ya. Jadi di pertanyaan ke-9 ini ada lagi nih, Abah. Terkait surga tadi yang sudah Abah sampaikan ya. Nah di sini kenapa surga istri ada pada suami, bukan pada ibunya? Padahal seorang ibu mengandung anak laki-laki atau perempuan sakitnya sama saja. Dari Mas Risno. Urutannya begini. Surganya anak tergantung ketaatan kepada ibu. Surganya istri tergantung ketaatannya pada suami. Dan surga suami ketika dia bisa membahagiakan anak dan istri-istrinya. Kebalik istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah imam, perempuan adalah makmum. Tapi sebagai laki-laki Anda harus mengatakan apa? Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah dia menghinakan seorang wanita kecuali dia pribadi yang terhina. Jadi bagaimana kemudian dia mendapatkan surga? Tanpa ridho suami. Maka dia harus mendapatkan ridho dan keikhlasan dari suami untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Kalau suami ujiannya istri galak. Tapi bagi Anda para suami yang punya istri galak, saya doakan. Seorang suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Dan rata-rata wali-walinya Allah itu istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Itu istrinya galaknya minta ampun. Jadi begini, kalau kamu mau hitung-hitungan sama Allah itu nggak ada apa-apanya, bro. Semua fasilitas yang Allah berikan itu kan free. Mata bisa melihat ke sana kemari free.